Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prita Aulia Pratama dan rekan saya Ozura Himatana Prasetyo akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dengan judul analisis dan perbandingan algoritma FCFS dan SJF untuk optimasi antrian pasien di Puskesmas. Permasalahan antrian panjang di Puskesmas merupakan sesuatu yang sangat sering ditemukan di berbagai daerah. Banyak pasien yang datang pada jam yang sama, namun proses pelayanan membutuhkan waktu yang berbeda-beda untuk setiap pasien. Dalam praktiknya, puskesmas umumnya menerapkan sistem antrian sederhana berdasarkan urutan kedatangan. Akibatnya, pasien dengan kebutuhan pelayanan yang singkat dapat menunggu cukup lama hanya karena berada di belakang pasien lain dengan durasi pemeriksaan yang lebih panjang. Hal ini membuat waktu tunggu menjadi tidak efisien dan menurunkan kenyamanan pelayanan. Dari permasalahan tersebut, kami mencoba membawa persoalan antrian puskesmas ke dalam bentuk masalah komputasi agar bisa dianalisis menggunakan algoritma penjadwalan. Rumusan masalah yang kami jawab dalam tugas besar ini mencakup 4 hal utama. Yang pertama, bagaimana memformulasikan sistem antrian pasien puskesmas ke dalam bentuk masalah komputasi. Yang kedua, bagaimana perbedaan mekanisme kerja algoritma FCFS dan SJF jika diterapkan pada penjadwalan pasien. Yang ketiga, bagaimana perbandingan waktu tunggu dan efisiensi kedua algoritma pada berbagai kondisi input. Serta yang terakhir, algoritma mana yang paling optimal untuk mengurangi waktu tunggu rata-rata pasien. Untuk menjawab rumusan tersebut, sistem antrian kami dibentuk sebagai single serve scheduling. Setiap pasien dipandang sebagai sebuah entitas dengan waktu kedatangan dan durasi pelayanan. Kemudian, sistem harus menentukan urutan pelayanan, waktu mulai, waktu selesai, waiting time, dan turnaround time. Pada simulasi ini, kami menggunakan asumsi satu dokter, pelayanan non-preemptif, dan durasi pelayanan pasien diketahui sejak awal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kedua algoritma yang dianalisis. Algoritma pertama, yaitu algoritma FCFS atau First Come First Serve. Pada algoritma ini, pasien dilayani secara langsung sesuai urutan kedatangan. Algoritma ini sederhana, adil dari sisi kedatangan, dan mudah diterapkan. Namun, FCFS tidak mempertimbangkan perbedaan durasi pelayanan antar pasien. Jika pasien pertama memiliki waktu pelayanan lama, maka seluruh pasien lain harus menunggu dalam waktu yang jauh lebih panjang. Kondisi ini menyebabkan FCFS kurang efisien dalam mengurangi total waktu tunggu. Algoritma kedua adalah SJF atau Short Job First. Berbeda dengan FCFS, SJF memilih pasien dengan durasi pelayanan tersingkat. Cara kerja ini mampu mengurangi waktu tunggu total secara signifikan karena proses yang cepat dapat diselesaikan lebih awal. Kekurangan dari SJF adalah memerlukan estimasi durasi yang akurat serta kemungkinan terjadi ketidakadilan bagi pasien dengan durasi panjang yang mungkin tertunda lebih lama. Setelah memahami cara kerja kedua algoritma, kami juga menghitung kompleksitasnya. FCFS memiliki kompleksitas waktu ON, sedangkan SJF memiliki kompleksitas ON log N karena membutuhkan proses pengurutan. Keduanya sama-sama memiliki kompleksitas ON. Selanjutnya saya persilakan rekan saya untuk melanjutkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil eksperimen 4 visualisasi utama serta pembahasan dan kesimpulan dari analisis algoritma FCFS dan SJF. Nah, di sini simulasi ini dilakukan menggunakan dataset berisi 10 pasien dengan waktu kedatangan yang berurutan dan durasi pelayanan yang berbeda-beda. Nah, kami menjalankan kedua algoritma ini menggunakan dataset yang sama agar perbandingan performanya objektif. Nah, hasilnya kami simulasi di Nah, hasil simulasinya kami visualisasikan ke dalam 4 grafik inti, di mana diantaranya adalah perbandingan rata-rata waktu, perbandingan rata-rata turnaround time, Gantt chart FCFS, dan Gantt chart SJF. Nah, untuk visualisasi pertama adalah grafik perbandingan rata-rata waktu tunggu. Nah, pada grafik ini,
terlihat bahwa FCFS menghasilkan waktu tunggu rata-rata sekitar 12,5 menit, sedangkan SJF hanya 7,7 menit. Di sini selisihnya cukup besar, yaitu hampir 40%, dan nilai tersebut menunjukkan bahwa SJF mampu mengurangi waktu tunggu secara signifikan dengan menempatkan proses berdurasi pendek di awal antrian. Grafik ini juga memberikan gambaran jelas bahwa strategi penjadwalan yang digunakan sangat mempengaruhi efisiensi pelayanan. Kemudian visualisasi kedua, yaitu grafik perbandingan turnaround time, di mana waktu total pasien berada dalam sistem, mulai dari datang hingga selesai dilayani. Nah, pada algoritma FCFS, turnaround time rata-rata berada di sekitar 17,6 menit, sedangkan pada SJF berada di sekitar 12,2 menit. Nah, pola ini juga kembali memperkuat bahwa SJF tidak hanya mengurangi waktu tunggu, tetapi juga mempercepat penyelesaian pelayanan secara keseluruhan. Selanjutnya, visualisasi ketiga, di sini Gantt chart FCFS. Nah, pada diagram ini terlihat pola eksekusi yang benar-benar mengikuti urutan kedatangan. Tidak peduli apakah proses berikutnya memiliki durasi lama atau singkat, FCFS tetap menjalankan pasien sesuai antrian. Maka dari itu, akibatnya pasien dengan durasi pendek bisa menunggu sangat lama hanya karena berada di belakang pasien yang durasinya sangat panjang. Ganchart ini juga menegaskan bahwa kelemahan utama FCFS yaitu kurang efisien dalam kondisi durasi pelayanan pasien yang bervariasi. Selanjutnya pada visualisasi keempat, Gantt chart SJF. Pada diagram ini, urutan proses terlihat jauh lebih dinamis. Pasien dengan durasi paling singkat langsung diproses terlebih dahulu. Hasilnya, grafiknya terlihat lebih rapat, lebih rapi, dan lebih efisien. Hampir tidak ada waktu menganggur dan antrian bergerak lebih cepat. Perbandingan antara Gantt chart FCFS dan SJF menunjukkan dengan sangat jelas bahwa SJF memberikan distribusi pelayanan yang lebih baik. Nah, berdasarkan keempat hasil visualisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemilihan algoritma penjadwalan memiliki dampak besar terhadap efisiensi antrian. Nah, di sini juga kami dapat simpulkan bahwa FCFS unggul pada aspek kesederhanaan dan keadilan urutan, tetapi kurang optimal dari sisi waktu tunggu. Sebaliknya, SJF memberikan hasil terbaik dalam menekan waktu tunggu dan waktu penyelesaian, meskipun memiliki kekurangan dari sisi fairness. Nah, untuk menjawab perumusan masalah, sistem antrian puskesmas ini dapat dimodelkan sebagai masalah penjadwalan komputasi. Perbedaan mekanisme kerja FCFS dan SJF berpengaruh langsung pada performa pelayanan. Perbandingan performa menunjukkan bahwa SJF jauh lebih efisien dan algoritma yang paling optimal untuk mengurangi waktu tunggu pasien adalah SJF. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.